Bagaimana cara menghadapi orang yang memfitnah kita? Nggak apa-apa, lurus aja lempeng. Kita kan jadi hamba yang pengen baiknya di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Ketika kita benar-benar jadi hamba yang baik di hadapan Allah, juga mudah bagi Allah untuk ngebikin orang-orang yang terima berita bohong, fitnahan tersebut, jadi nggak percaya dengan fitnahannya. Karena kan orang sebetulnya ketika dapat info fitnahan kan mikir, apa iya ini orang betulan kayak gitu? Kayaknya nggak mungkin. Tapi gimana kalau orang kemakan percaya sama berita bohong dengan fitnahan yang menjelekkan nama kita itu? Ya balik lagi, kita meninggal nggak ditanya apa pendapat orang, apa mulut mereka seperti apa. Yang lebih penting adalah jadi baik di hadapan Allah, bukan jadi baik di hadapan makhluk. Ya, jadi kudu yang paling penting lurus saja di jalan Allah. Jadi orang baik, orang yang bertakwa. Bismillah. Lagian, dulu juga ada ulama besar Indonesia ya, Buya Hamka. Difitnah. Fitnahnya malah luar biasa. Ingin menggulingkan Indonesia, mengkhianati Indonesia, ingin membunuh presiden dan lain-lain fitnahannya ya. Sampai akhirnya sempat dipenjara karena dianggap jadi musuh negara, kemakan fitnahannya. Dan ketika di penjara tersebut, lihatlah, ketika akhirnya bebas, lalu akhirnya Presiden Soekarno pengen wafat waktu itu, malah beliau minta supaya agar ketika beliau wafat, Soekarno wafat, minta diimamin sholat jenazahnya oleh Buya Hamka. Orang-orang nggak ada yang percaya bahwa beliau ngelakuin kejahatan kayak begitu. Dan sambil di penjara, beliau jadi punya waktu luang. Akhirnya tafsir Al-Azharnya Buya Hamka selesai ditulis di dalam penjara. Yang mungkin kalau misalkan beliau akhirnya nggak sempat ada momen di dalam penjara, nggak ada waktu itu untuk menulis buku dengan jadwal beliau yang segitu padatnya luar biasa. Ya, coba lihat. Musuh-musuhnya mengira berhasil menyingkirkan Buya Hamka nih, musuhnya kita nih, biar supaya kita bisa tambah jahat, jadi bisa menyingkirkan orang-orang yang pada hidup benar lurus. Tapi lihat, akhirnya kayak gimana? Buya Hamkanya namanya nggak jelek, tetap dianggap pahlawan, tetap dianggap ulama, tetap tambah takwa di sisi Allah. Orang nggak ada yang percaya beliau ngelakuin kayak begitu, karya-karyanya tambah banyak, padahal difitnah. Tugas kita lurus aja lempeng di hadapan Allah. 4 imam mazhab, ya, semuanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, semuanya 4-4-nya pernah di penjara. Apakah mereka terhinakan? Enggak, sampai sekarang kita bahkan masih mengikuti ajaran-ajaran dari mereka. Jadi kalau ini fitnah, udah bismillah. Kalau ada yang pengen ditabayunin, silakan, biar cepat selesai, lurus. Tapi kalau pengen, yang paling penting mah jadi baik di hadapan Allah, bukan. Nggak usah malah jadi bikin kita jadi down, nggak madesu, jadi stres, terlalu mikirin omongan orang, sampai akhirnya hidup kita jadi nggak produktif. Padahal sekali lagi ya, surganya bukan di mulut orang, surganya ada di Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab.